Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Pertama ada pecahan biasa, kedua ada pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan keempat adalah bentuk persen. Hari ini kita akan belajar hanya dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Bentuk-bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan campuran, serta mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran, dan begitu juga sebaliknya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk pecahan desimal dan persen kita akan belajarnya pada video berikutnya ya. Pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dapat kita tuliskan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Pada pecahan biasa terbagi juga atas dua. Pertama ada pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Itu pembilang yang di atas lebih kecil dari penyebutnya yang di bawah. Contohnya ada 2/6, 3/5, 6/9, dan lain-lain. 2-nya lebih kecil dari 6, 3 lebih kecil dari 5, dan 6 lebih kecil dari 9. Yang kedua ada pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3, 7/4, dan 11/7. 5-nya lebih besar dari 3, 7-nya lebih besar dari 4, dan 11-nya lebih besar dari 7. Nah, setelah pecahan biasa, kita lanjut ke pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu dapat kita tuliskan dalam bentuk A, B per C, di mana A sebagai hasil bagi, B sebagai sisa pembagian atau sisa bagi, dan C adalah penyebut. Nah, kalian akan memahami bentuk pecahan campuran ini pada materi selanjutnya, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita mulailah saja. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Contoh, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/4. 9 lebih besar dari 4, termasuk dalam pecahan tidak murni karena 9-nya lebih besar dari 4. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 9/4 itu artinya 9 dibagi dengan 4. Berapa? Sama dengan 2. Dengan sisanya 1. 9 dibagi 4 sama dengan 2. Sisanya 1. Atau kalian juga bisa tuliskan 4 dikali berapa hasilnya mendekati dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Terus 9 pembilangnya di atas kita kurangi dengan hasil perkalian 8. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Nah, setelah kita dapat 9/4 sama dengan 2, 1/4, di mana 2 sebagai hasil bagi, 1 sebagai sisa bagi, dan 4 penyebutnya. Soal berikutnya, contoh berikutnya tentang tuliskan bentuk pecahan biasa dari 3/2/5. Ini kita mengubah bentuk pecahan campuran, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ini artinya bisa kalian tulis juga 5 dikali 3 terus ditambah dengan 2. 5 dikali 3 sama dengan 15, tambah 2 sama dengan 17. Hasilnya 17/5. Atau kalian bisa tuliskan seperti ini, buka kurung 5 dikali 3 tutup kurung, terus ditambah dengan 2/5. 5 kali 3 sama dengan 15, ditambah dengan 2. 15 tambah 2 sama dengan 17. Jadi
32/5 sama dengan 17/5. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, itu cara-cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya, coba kalian kerjakan di rumah, di buku kalian. Soal yang pertama, tuliskan bentuk pecahan campuran dari A5/2, B8/5, C11/4, dan D12/5, E18/4. Terus soal yang kedua, tuliskan bentuk pecahan biasa dari A1/4/5, 2/3/8, C3/2/3, D4/4/6, dan E5/1/7. Nah, dengan banyak berlatih, kalian akan sangat mudah memahami materi mengenai bentuk-bentuk pecahan, khususnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya mengenai pecahan desimal dan persen. Cukup sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.